Jumpa lagi dengan saya, Yusrotul Fariha, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto dari SMA Lidan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Farid. Beliau adalah guru matematika dari SMA Lidan. Assalamualaikum Bu Farid. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Saya juga baik. Alhamdulillah. Saya dengar Bu Farid ingin kelasnya di observasi ya Bu? Iya Bu. Ya, baik Bu Farid, seperti yang kita tahu bahwa supervisi akademik ini kan tujuannya untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Farid. Nah, tapi sebelum hal itu dilakukan, itu kita lakukan percakapan praobservasi dulu Bu. Jadi tujuannya nanti itu supaya ketika Bu Farid melakukan pembelajaran itu bisa lebih siap dan bisa lebih percaya diri sesuai harapan. Begitu ya Bu ya? Baik Bu. Ya, ada beberapa hal Bu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa Bu? Baik Bu. Jadi gini, rencana yang saya tulis itu ada dua. Yang pertama memahamkan anak-anak pada konsep dimensi 3. Yang kedua memahamkan atau anak-anak mampu menyelesaikan masalah pada materi dimensi 3 yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ada dua ya Bu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Lalu bagaimana dengan area pengembangannya Bu? Atau bagian mana yang ingin diobservasi nanti pada saat saya melakukan observasi? Untuk kelas saya Bu, rencananya saya menggunakan pengembangan dua hal. Yang pertama pakai pengetahuan dan yang kedua pakai keterampilan. Untuk yang pengetahuan rencananya saya mengukur anak-anak berdasarkan bagaimana cara anak-anak mampu memahami konsep pada materi dimensi 3. Untuk yang kedua, anak-anak mampu menyelesaikan pada keterampilannya, anak-anak mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep dimensi 3. Baik, jadi ada dua aspek yang ingin Ibu kembangkan ya di area pengembangan yang ingin Ibu capai, yaitu aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, sekarang saya juga ingin tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas. Mungkin dari segi model pembelajarannya atau strateginya bagaimana, modelnya seperti apa, Ibu dijelaskan Bu. Baik Bu, untuk strategi yang akan saya gunakan untuk kelas 12 menggunakan pembelajaran kontekstual. Alasannya karena selama ini tuh anak-anak sangat sulit memahami materi matematika kalau tidak dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk metode pembelajaran ya saya menggunakan untuk pembelajaran cognitive learning yang anak-anak saya bentuk beberapa kelompok dan diakhiri dengan penugasan. Baik, jadi Bu Farid akan menggunakan strategi pembelajaran kontekstual yang baru dengan metode pembelajaran setelah pembelajaran atau PBL dan nanti akan diakhiri dengan penugasan. Jadi metodenya kelompok kemudian PBL. Ya, lalu bagaimana dengan media yang akan Bu Farid gunakan tadi di kelas? Untuk media pembelajarannya Bu, rencananya saya akan menggunakan media PowerPoint sebagai sarana saya untuk menjelaskan materi kepada anak-anak. Setelah saya menjelaskan materi anak-anak saya akan berikan LKPD untuk mengukur sejauh mana anak-anak untuk memahami materi yang setelah saya jelaskan. Jadi kira-kira kapan Bu Farid akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan saya observasi? Di kelas berapa, hari apa, jam berapa begitu? Nah, kebetulan di hari Kamis itu saya mengajar di kelas 12 pada jam 5.6. Monggo Bu Yus untuk supervisi di kelas saya. Ya. Baik, jadi di hari Kamis nanti ya Bu, di kelas 12 jam ke-5.6 ya. Ya, baik, jadi nanti setelah saya mengobservasi kelas Bu Farid, nanti saya akan mencatat Bu apa aja temuan yang ada di kelas, nanti kita sesuaikan dengan percakapan praobservasi tadi ya Bu ya. Kemudian nanti kita akan ketemu lagi Bu setelah kegiatan observasi, yaitu kegiatan pasca observasi, di mana nanti kita ketemu bareng sama pendamping interaktif. Baik Bu. Sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Farid dapatkan dari percakapan kita ini tadi? Dari percakapan kita tadi Bu, ada beberapa gambaran yang saya dapatkan. Yang pertama media, yang kedua metode yang akan saya gunakan untuk kelas 12 nanti sebagai bahan persiapan saya untuk supervisi BUIS pada hari Kamis. Jadi kita ketemu hari Kamis nanti ya Bu ya. Terima kasih Bu Farid sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Semoga nanti lancar, sesuai dengan harapan ya Bu ya. Terima kasih Bu Farid. Sama-sama Bu. Demikian percakapan praobservasi kita hari ini. Sampai ketemu di hari Kamis ya Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
ini yang pertama, kalian dapat memahami materi dimensi 3. Yang kedua, dapat mengaitkan dimensi 3 dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum saya lanjut ke materi, ada yang tidak masuk? Ada semua. Dalam kehidupan sehari-hari, dimensi 3 itu ada beberapa macam kegunaan. Salah satunya ada yang bisa memberikan contoh mengenai dimensi 3 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Angkat tangan, silakan. Saya pernah nonton di bioskop itu disuruh pakai kacamata 3 dimensi. Apa yang seperti itu, Bu? Ditanyakan mengenai materi 3 dimensi? Semuanya? Iya. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian mencari dari sumber apapun itu, baik dari literasi Google ataupun buku ataupun yang lain mengenai soal-soal 3 dimensi yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusratul Farihah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mojokerto dari SMA Rinjan. Kali ini pada sesi pasca observasi supervisi akademik, saya masih ditemani oleh Ibu Farid.
selaku guru yang di supervisi atau di observasi kelasnya ya Bu, dan juga Ibu Rohmawati selaku pengajar praktik DPD Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Baik, Assalamualaikum Bu Rohma, Assalamualaikum Farid. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah hari ini kita masuk pada sesi pasca observasi ya, di mana pada sesi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses observasi yang sudah kita lakukan ya, di pertemuan sebelumnya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dari tujuan yang kita obrolkan di pra-observasi. Baik, pertanyaan pertama mungkin bagaimana perasaan Bu Farid setelah melaksanakan yang saya observasi kemarin, pelaksanaan belajar? Sebenarnya gini Bu, merasa tegang, awalnya itu merasa tegang, soalnya kan sebelumnya itu hanya supervisi oleh kepala sekolah, tapi alhamdulillah segala sesuatu dipersiapkan dengan matang, dalam kelas alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik, alhamdulillah sudah lancar ya Bu ya. Baik, terkait area pengembangan yang kemarin kita obrolkan di pra-observasi itu, bagaimana atau Farid bisa ceritakan kembali bagaimana tahapan-tahapan atau langkah Farid untuk mencapai area pengembangan itu? Ada dua Bu. Yang pertama pastinya saya akan membuat perangkat pembelajaran yang nantinya akan saya gunakan untuk di kelas 12. Untuk yang kedua, area pengembangannya saya mengambil dua aspek. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Untuk yang aspek keterampilan, anak-anak saya bikin menjadi beberapa kelompok. Dari beberapa kelompok tersebut anak-anak berdiskusi tentang materi dimensi 3. Untuk yang aspek keterampilan, anak-anak menyelesaikan lembar soal atau LKPD yang saya berikan sesuai dengan materi yang sudah saya jelaskan. Oke, jadi saya simpulkan kemarin area pengembangannya adalah pengelolaan kelas gitu ya Bu ya. Jadi kemarin ini ada dua aspek kemarin, pengetahuan dan keterampilan, dan sudah dilakukan sesuai dengan yang kemarin ceritakan tadi. Nah, kira-kira kalau diukur begitu Bu, sejauh mana sudah tercapai area pengembangan tersebut? Alhamdulillah Bu, kemarin itu berjalan dengan lancar, tapi kalau diukur dari berapa persen ya, mungkin 90-95%, soalnya masih ada beberapa yang kurang maksimal komunikasinya. Oke, berarti sebenarnya sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan begitu ya. Kalau boleh tahu kekurangannya di segi apa Bu? Kalau untuk untuk kekurangannya kemarin Bu, yang pertama itu saya membagi kelompoknya itu secara acak, jadinya tidak berdasarkan hasil tes awal anak-anak. Terus yang kedua itu beberapa kelompok yang beranggotakan acak tersebut kayak tergantung dengan teman yang lebih menguasai materinya, jadinya hanya terpacu, hanya mengandalkan teman yang satu aja gitu. Oke, jadi ibaratnya belum semuanya aktif gitu ya Bu ya. Oke, jadi kalau tahu faktanya seperti itu ya Bu ya, ada kendala semacam itu, kira-kira ada cara nggak atau bagaimana Farid akan mengatasi hal ini? Untuk yang pertama Bu, mungkin saya akan mengubah metode pembelajaran saya atau metode pembelajaran saya. Nanti saya akan ubah baik itu dari segi PPT maupun video atau nanti penerapannya di dalam anak-anak, mungkin itu yang saya ubah. Oke, jadi Bu Farid akan mencoba membuat konten yang beragam gitu ya, dengan perubahan media yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Baik, terima kasih sekali Bu. Jadi tadi sekaligus Bu Farid menjawab atau memberikan gambaran pada saya bagaimana rencana ke depan ya Bu ya. Semoga terrealisasi ya Bu ya. Amin. Ya. Semoga nanti kita bisa jadi guru yang benar-benar bisa menerapkan pembelajaran itu yang berpihak pada anak-anak. Baik, terima kasih sudah memberikan respon dan menjadi partner dalam supervisi ya. Kemudian saya berikan waktu pada Bu Norma untuk memberikan umpan balik terkait percakapan pasca observasi ini. Terima kasih. Setelah saya menyimak tadi, kalau menurut Bu Yusro, bagaimana apa yang dirasakan Bu Yusro setelah melaksanakan percakapan tadi? Oke, jadi saya kira ini menjadi aksi dari materi yang sudah saya dapatkan kemarin, bagaimana melakukan coaching terhadap seseorang, dan dari praktek bersama Bu Farid ini saya merasakan ternyata saya bisa mengembangkan orang lain dengan menggali potensi
potensi yang ada pada diri coach. Gitu. Dari apa yang ingin dikembangkan Bu Yus kemarin itu dari segi apa? Ketika awal melakukan supervisi ini atau observasi ini, apa sih area yang ingin dikembangkan sama Bu Yus? Oke. Kalau saya sebenarnya mengacu pada membantu coach untuk menemukan solusi, halnya begitu. Saya ketika saya melakukan percakapan tentang observasi dengan Bu Farid, di sini saya menanyakan area mana yang ingin dikembangkan, gitu. Sehingga nanti Bu Farid bisa menggali sendiri kira-kira apa kekurangan, kendala yang dihadapi, dan pada akhirnya mempunyai gambaran untuk menyelesaikan itu. Apakah hal tersebut sudah didapatkan? Alhamdulillah sejauh ini ya. Tapi untuk perealisasiannya nanti mungkin saya butuh ngobrol kembali. Rencana Bu Farid ini apakah nanti bisa terrealisasi atau tidak? Mungkin butuh untuk ngobrol kembali. Adakah kendala yang ditemui sama Bu Yus selama melaksanakan observasi, mulai dari siklus yang pertama pra observasi, kemudian observasi sendiri sampai pascanya, apakah menemui kendala atau temuan tantangan tersendiri? Kalau untuk kendala, saya kira karena kami sama-sama mengajar, salah satunya adalah untuk mencocokkan waktu, gitu Bu. Karena mungkin waktu longgarnya antara saya dan Bu Farid itu kan tidak sama. Jadi kita butuh waktu untuk menemui, saling bertemu, saling ngobrol untuk menyelesaikan apa yang ingin diobservasi di kelas. Itu jadi butuh waktu untuk saling menemukan jadwal yang cocok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira baik-baik saja nih. Jadi mungkin ini juga menjadi pembelajaran bagi saya bahwa ternyata pada pembelajaran atau materi yang berbeda, pada materi biologi atau matematika, itu kendala yang dihadapi kadang-kadang ada yang sama dan tidak. Itu sih Bu yang saya lakukan. Jadi untuk memenuhi atau menangani tantangan tadi itu sudah ditemukan sendiri strateginya, Ya. Sudah berjalan dengan baik strateginya. Insya Allah sudah. Alhamdulillah paling tidak sudah melewati beberapa tahap ini, paling tidak ini menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya. Paling tidak itu nanti baik itu bersama Bu Farid ataupun bersama rekan guru yang lainnya bisa dikembangkan. Gitu. Rencana tindak lanjutnya ke depannya bagaimana? Apa yang akan dilakukan Bu Yus terkait kegiatan ini? Oke, karena ini kan pertama kali saya melakukan supervisi dengan 3 tahap itu ya Bu ya. Kalau sebelumnya mungkin hanya diobservasi saja, tapi kali ini ada peran dulu menanyakan area mana, kemudian observasi dan diakhiri dengan pasca observasi ini untuk evaluasi. Jadi mungkin ke depan insya Allah saya akan mencoba menerapkan pada rekan Jawa Timur. Karena saya rasa insya Allah ada manfaatnya ya Bu ya. Banyak manfaatnya karena akhirnya jadi tahu selama ini kekurangannya di sini, dan kadang-kadang memang butuh untuk digali supaya tahu bagaimana menyelesaikan. Paling tidak semuanya punya hikmah di balik apa yang dialami. Paling tidak ada lah ya imbas dari Bu Yus mengikuti guru penggerak ini ya. Terima kasih. Itu saja umpan balik yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih ya Bu Rahman, terima kasih Bu Farid. Baik, alhamdulillah sudah selesai rancangan modul 2.3 ini dalam aksi nyata saya, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Semoga ke depan saya pribadi sebagai seorang calon guru penggerak dan rekan Jawa juga bersama bisa memberikan manfaat